Angkatlah aku, Ayah. Ayo ku angkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihat Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur. Lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tak ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya, atau menaruh di bawah tempat tidur, melainkan menaruhnya di atas, sehingga orang melihat cahayanya ketika masuk rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan kelihatan, dan semua yang dirahasiakan akan terlihat dalam terang. Sebab itu perhatikanlah baik-baik, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Salam Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat kita akan memahami kebenaran firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Di sini saya memberikan tema pada minggu ini, bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tetapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan. Bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada minggu ini berbicara tentang perumpamaan. Ya, perumpamaan dipakai Yesus sebagai metode untuk memudahkan para pendengar dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi, dalam perumpamaan ini menjadi sebuah metode pengajaran Yesus yang disampaikan. Tujuannya adalah mempermudah para pendengar untuk memahami arti dan tujuan yang disampaikan Yesus pada saat itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku, Yesus senang bercerita dalam setiap memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Jadi metode bercerita dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, yang membedakan kita dengan Yesus, Yesus bercerita tentang pengajaran, sedangkan manusia bercerita tentang kehidupan orang lain. Nah, itu dia bedanya. Jadi Yesus bercerita tentang pengajaran yang benar, nah sedangkan manusia bercerita tentang orang lain. Jadi manusia suka bercerita tentang kehidupan orang lain.
Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam firman Tuhan ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Ya, artinya Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini juga digambarkan mengenai tentang kerajaan surga. Jadi ada kaitannya bagaimana perumpamaan ini yang diarahkan kepada tentang kerajaan surga. Bapak Ibu dan Saudaraku, berkata oleh Tuhan, perumpamaan seorang penabur menggambarkan situasi kehidupan dan kerohanian orang banyak pada saat ini dan pada masa yang lalu, Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Dari perumpamaan ini ada 3 karakter yang didapatkan, dicatat, ya, yaitu yang pertama penabur, yang kedua adalah benih dan tanah. Nah, jadi tanah ini menjadi tempat tumbuhnya benih yang ditabur itu, Bapak Ibu Saudaraku. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penabur itu digambarkan sebagai pemberi Injil, artinya si pemberi. Sedangkan benih itu digambarkan sebagai pesan atau berita. Nah, kemudian kita melihat tanah itu digambarkan sebagai manusia, ya, artinya yang menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi dalam gambaran ini kita melihat bagaimana penabur, benih dan tanah ini memiliki satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam perumpamaan, dalam konteks firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, dapat dikatakan hidup orang yang percaya dan beriman digambarkan sebagai tanah yang baik. Nah, artinya tanah yang baik adalah gambaran orang yang mau mendengarkan, menerima, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, tanah yang baik ini bukan hanya sebatas hanya mau mendengarkan, ya, tetapi harus sampai kepada mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini dapat dikatakan sebagai hidup orang yang percaya dan beriman yang digambarkan sebagai tanah yang baik dalam konteks perumpamaan dalam firman Tuhan pada minggu ini. Saudaraku, berkata oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian dalam firman Tuhan ini, ya, saya memberikan sebuah gambaran tentang perihal dalam COVID-19, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi setiap orang pasti memiliki respon yang berbeda ketika mendapatkan informasi atau berita. Nah, misalnya ketika kita mendengarkan berita tentang virus corona, Bapak Ibu, ya, ada tindakan yang harus kita lakukan dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ada 3 respon, ya. Saya menggambarkan dalam konteks ini, dalam perihal COVID ada 3 respon. Yang respon pertama kita melihat gayanya cuek, Bapak Ibu, tidak mau tahu, ya. Apapun terjadi, apapun informasi disampaikan, cuek. Yang kedua adalah dia mengikuti di awal, tetapi selanjutnya tidak lagi, Bapak Ibu. Jadi semangat di awal, tetapi ketika melanjutkan untuk ke tahap selanjutnya dia tidak mengikutinya dia lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di respon yang ketiga adalah dia bukan hanya mengikuti di awal, tapi di akhir. Nah, ini adalah konsep kesetiaan. Dia setia di awal dan dalam proses kehidupan, dan ia setia di akhir. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, ada 3 gambaran, ya. Kalau kita lihat di manakah posisi kita, cuekkah, mengikuti di awal tapi selanjutnya tidak lagi, atau mengikuti awal dan sampai di akhir, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini ada 4 gambaran, ya, dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus pada saat ini. Jadi yang pertama adalah benih yang jatuh di jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, maksud dan tujuan dalam ungkapan ini adalah menggambarkan bagi orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak tinggal dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah merampasnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau orang yang hanya sekedarkan mendengarkan, Bapak Ibu, ya, iblis pun mudah untuk menggoda kehidupan kita. Saudaraku, gambaran yang kedua di sini digambarkan ada benih
yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan kepada orang Kristen yang antusias mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak berakar dan bertahan lama dalam dirinya, sehingga ia menjadi layu dan kering, Bapak Ibu, oleh karena berbagai pergumulan hidupnya, Bapak Ibu. Jadi ketika ada pergumulan, persoalan hidup, permasalahan yang kita alami, Bapak Ibu, karena iman kita tidak berakar dan bertumbuh, Bapak Ibu, nah, kita akan menjadi ragu, Bapak Ibu, dan kurang yakin terhadap apa yang kita percayai. Nah, jadi kita mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Saudaraku, gambaran yang selanjutnya di sini berbicara tentang benih yang jatuh di tengah semak-semak. Nah, ini benih ini tumbuh tetapi terhimpit, Bapak Ibu, oleh semak tersebut sehingga ia tidak berbuah. Ya, artinya berbicara tentang orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, yang rajin ke gereja, tetapi ia dengan mudah jatuh dalam tipu daya iblis, Bapak Ibu, oleh karena hidup dalam kekhawatiran dunia. Nah, jadi kekhawatiran itu akan mempengaruhi keimanan dalam diri seorang, Bapak Ibu. Ini terkadang kurang memahami tentang keberadaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudaraku, 3 gambaran yang saya sampaikan pada hari ini menunjukkan bahwa mereka hanya sebatas mendengarkan dan tidak melakukannya, sehingga tidak menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu. Namun dalam poin yang keempat ini, Bapak Ibu, saudaraku, berbicara tentang benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu menggambarkan orang-orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebatas mendengarkan, tetapi melakukan kehidupan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, dapat dipahami ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu yang kita dapatkan. Ya, ada suatu hasil yang kita akan terima, Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika kita hanya sebatas mendengarkan, Bapak Ibu, maka akan menghasilkan kesia-siaan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan dalam firman Tuhan pada minggu ini, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang tidak berhenti hanya pada mendengarkan, tetapi harus melakukan, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebatas mendengarkan, tetapi harus sampai kepada melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti tema kita pada minggu ini, bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tetapi seberapa banyak firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.